Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Murdiningsi, NIM C1K0281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seks reversal pada mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan. Judul pada jurnal yang saya ambil yaitu pemanfaatan ekstrak steroid asal jeroan teripang untuk seks reversal pada ikan gapi. Di mana dapat kita ketahui bahwa seks reversal merupakan cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin betina diarahkan perkembangan gonadnya menjadi jantan atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat belum terdiferensiasinya atau berubahnya gonad ikan secara jelas antara jantan dan betina pada waktu menetas. Seks reversal merubah fenotip ikan tetapi tidak merubah genotipnya. Seks reversal juga dapat dilakukan melalui terapi hormon dengan cara langsung dan melalui rekayasa kromosom dengan cara tidak langsung. Ikan gapi merupakan ikan yang bersifat ovovivipar, yaitu ikan yang bertelur dan melahirkan. Hormon yang digunakan untuk seks reversal berasal dari golongan steroid, yaitu hormon androgen untuk maskulinisasi dan golongan estrogen untuk proses feminisasi. Selama ini, seks reversal dilakukan dengan menggunakan androgen sintetik, diantaranya dengan metil testosteron karena cukup stabil dan efektif untuk proses maskulinisasi. Selanjutnya, adapun perlakuan pada penelitian ini yang terdiri dari bahan utama dan alatnya yaitu ekstrak steroid asal jeroan teripang dari jenis teripang gamma, kemudian teripang pasir, dan juga teripang hitam, serta ikan gapi. Sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan, Erlenmeyer, akuarium, termometer, dan juga mikroskop. Pada perlakuan ini menggunakan dua perlakuan, di mana terdiri dari perlakuan secara oral dan perlakuan secara perendaman. Perlakuan secara oral, pada teknik oral ini biasanya hormon dicampurkan ke dalam pakan buatan, kemudian hormon yang akan digunakan ini diberikan selama 12 hari dan dimulai pada hari kelima setelah ikan dikawinkan. Dilarutkan terlebih dahulu dalam etanol 80% lalu disemprotkan pada 1 kg pakan secara merata. Setelah itu diaduk dan digaringkan, kemudian disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya itu perlakuan kedua yaitu perlakuan perendaman. Untuk teknik perendaman ini, induk direndam dalam larutan yang mengandung hormon pada hari ke-12 setelah masa perkawinan, di mana hormon tersebut dapat larut secara sempurna dan menyebar secara merata. Sebelum digunakan, hormon dilarutkan dalam etanol 80%, kemudian induk-induk dimasukkan ke dalam wadah perendaman dan diberi aerasi. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Setelah proses perendaman, induk gapi dipelihara sampai melahirkan. Adapun dosis yang digunakan pada perlakuan secara oral ini ada 5, yaitu pemberian pakan tanpa hormon sebagai kontrol negatif. Selanjutnya, pemberian pakan yang mengandung hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 200 mg per kilogram pakan. Kemudian, pemberian pakan yang mengandung hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 400 mg per kilogram pakan. Selanjutnya, pemberian pakan yang mengandung hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 600 mg per kilogram pakan. Dan yang terakhir yaitu pemberian pakan yang mengandung hormon metiltestosteron dengan dosis 400 mg per kilogram pakan sebagai kontrol positif. Selanjutnya, dosis yang kedua yaitu pada perlakuan perendaman meliputi perendaman induk dalam larutan yang mengandung etanol 80% dengan dosis 2 mg per liter sebagai kontrol negatif.
Kemudian perendaman induk dalam larutan hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 1 mg per liter. Kemudian perendaman induk dalam larutan hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 2 mg per liter. Selanjutnya perendaman induk dalam larutan hormon dari ekstrak jeroan teripang dengan dosis 4 mg per liter. Dan terakhir yaitu perendaman induk dalam larutan hormon metil testosteron dengan dosis 2 mg per liter sebagai kontrol positif. Adapun hasil dari penelitian ini ada dua, yaitu pada teknik oral dan teknik perendaman. Induk ikan gapi yang digunakan adalah induk yang telah berumur 3 bulan dengan panjang untuk induk jantan sekitar 4 cm, sedangkan untuk induk betina sekitar 4,5 cm. Menurut Dailami 2001 menyatakan bahwa induk gapi yang sudah bisa dikawinkan berumur sekitar 3-4 bulan. Induk jantan berukuran 3-4 cm dan betina berukuran 4-5 cm. Hasil pada teknik oral ini, presentase ikan berkelamin jantan yang dihasilkan dalam teknik oral ini bahwa pemberian ekstrak steroid berpengaruh terhadap seks reversal pada ikan gapi dengan meningkatnya presentase ikan berkelamin jantan yang dihasilkan jika dibandingkan dengan kontrol negatif. Rata-rata presentase jantan tertinggi didapatkan pada dosis 400 mg per kilogram pakan, yaitu sebesar 9,62%. Sedangkan pada dosis 600 mg per kilogram, presentase jantan yang dihasilkan hanya 8,70%. Namun berdasarkan hasil analisis sidik ragam dengan taraf kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa pemberian hormon steroid tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan presentase ikan gapi jantan. Hal ini diduga karena belum optimalnya pengaruh hormon steroid yang diberikan terhadap induk. Sedangkan pada kontrol positif, meskipun presentase jantan yang dihasilkan lebih tinggi, yaitu sekitar 17,68%, hanya saja semua anak ikan mengalami kematian. Pada kontrol negatif, proporsi ikan berkelamin jantan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan ikan berkelamin betina. Persentase ikan jantan yang dihasilkan hanya sebesar 5,89%. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik perendaman. Rata-rata hasil presentase jantan tertinggi yang dihasilkan dari induk yang diberi hormon melalui perendaman diperoleh pada kontrol positif, yaitu sebesar 48,11%. Pandian dan Sela mengatakan bahwa hormon metil testosteron lebih potensial daripada hormon testosteron dan telah digunakan secara luas untuk maskulinisasi terhadap lebih dari 25 spesies ikan. Selanjutnya yaitu pada ikan yang direndam dengan steroid alami juga terjadi kecenderungan peningkatan presentase jantan yang dihasilkan seiring dengan peningkatan dosis hormon, walaupun lebih rendah dibandingkan kontrol positif. Rata-rata presentase jantan tertinggi diperoleh dari perendaman pada dosis 4 mg per liter, yaitu sebesar 25,86%, dan yang terendah pada perendaman dengan dosis 1 mg per liter, yaitu sekitar 7,30%. Nah, berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada taraf kepercayaan 95%, diperoleh bahwa pemberian steroid tidak berpengaruh nyata terhadap persentase ikan jantan yang dihasilkan. Selama ini, hormon metil testosteron telah banyak digunakan untuk maskulinisasi, bahkan pada beberapa penelitian dilaporkan mampu menghasilkan ikan jantan sampai dengan 100%.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.